Oke Brats, jadi ini ada masalah baru ya. Ternyata knalpot gue di bagian sini ya nih, ini tuh kurang rapet. Gue udah berasa nih dari awal tuh pas gue pasang, memang dia kok kayaknya longgar sekali ininya nih. Ini harus biasa kan kalau dari silinser ke leher ini kan lu masukin agak seret ya biasanya. Ini dia kayaknya tuh longgar banget gitu loh, agak longgar lah, bukan longgar banget. Ternyata tadi pas gue nyalain, ini ada angin Brats di sini. Nah solusinya gimana? Yo Brothers Temporers, kembali bersama gue Sky di channel Project Iseng. Brats. Memang ya, yang namanya modifikasi itu udah sepaket sama pusing. Jadi gini nih, setelah gue ganti knalpot WRC kondoman ini, ya ternyata ini gue bukan menjelekkan ya, gue hanya berbagi pengalaman dan semoga ini bisa menjadi pelajaran juga nih untuk timnya WRC ya Om. Produknya bagus secara umum ya, tapi nih yang kebetulan gue dapet ini sedikit kurang QC-nya nih. Jadi yang pertama, ini gue jelasin dulu dari awal ya. Yang pertama kan seperti yang gue bilang, itu miskom aja sih ya, masalah tameng. Jadi masalah konsep lah, masalah orderan gue itu nggak masalah deh, itu hanya miskom aja. Nah setelah gue terima, itu dia ada dua problem lagi nih. Yang pertama, di bagian kepala header yang masuk ke dalam blok mesin itu, ujungnya itu nggak rata ya, jadi seperti ini. Nah ini kan nggak rata nih, jadi menurut gue ini kurang rapi nih. Kendalanya apa? Kalau kalian menggunakan packing header yang bukan original, itu dia akan ada kebocoran, jadi kurang pas lah, suaranya tuh juga kurang padat jadinya, karena kan dia geradakan ya, jadi tentunya tidak rapat jadinya. Nah itu makanya akhirnya gue harus rapin lagi sendiri. Minor sih sebenarnya, tapi kan menjadi menjadi atensi juga harus ini dari tim WRC ya, karena menurut gue itu cukup fatal juga gitu loh. Lu knalpot udah bagus nih, tetapi QC-nya juga harus sesuai gitu. Sayang banget, ini bagian lainnya tuh udah rapi, las-lasannya rapi, tapi bagian ujungnya masih kayak gitu las-lasannya. Oke. Nah yang kedua, gue nggak tahu ini apakah memang salah salah produk ya, maksudnya yang dibikin itu tidak matching atau gimana. Di bagian sini ya nih, di bagian slip on ya, ini tuh kurang pas. Jadi antara si silinser dengan leher, begitu lu masukin slip on ini, harusnya kan dia rapet banget ya. Jadi pada saat masukin juga kayaknya kan kesat banget gitu loh. Selama gue pakai knalpot slip on sih begitu ya. Yang sebelum yang gue pakai begitu pengalamannya. Nah yang ini tuh longgar, enak banget itu masukinnya zerp aja gitu loh. Kayak di sini tuh ada pelumas, tau gak sih? Nah awalnya gue nggak begitu concern banget. Ternyata pada saat gue ke bengkel knalpot untuk rapihin si kepala header ini, si teknisinya itu yang ngomong tuh, teknisi knalpot nih, wah di sini ada angin nih bang. Waduh, jadi pas gue cek begini bener anginnya kenceng banget di sini. Jadi di sini tuh ada celah gitu loh. Nah solusinya gimana? Solusinya yang pertama tentu lu harus bikin lagi leheran, ya kan? Nah masalahnya yang gue bikin ini kan di WRC, di tempat yang gue ke bengkel itu kan bengkel Dede Exhaust yang di Jakarta Barat. Dia nggak bisa nih bikin yang seperti ini untuk warnanya kan jadi lucu ya, sini ya stainless, sininya biru, aneh banget. Jadi ya udah, akhirnya dia dari teknisinya si Dede itu bilang, ya udah bang, paling ini dikasih ini aja silen. Ya udah akhirnya dipakai silen tuh sama dia tuh. Nah silennya itu kalau gue tanya dia apakah khusus knalpot, bukan. Dia bilang sih itu sama aja dengan yang buat akuarium, tau gak sih lo, yang warnanya, kalau akuarium sih warnanya ini ya putih bening. Kalau yang dia pakai itu warna hitam sih. Jadi kayak silen yang buat ini loh, biasa lo bikin plat nomor mobil kan juga ada tuh, dia pakainya warna hitam kan. Nah yang kayak gitu, yang baunya agak-agak asem gitu deh. Nah dia diolesin di sini, tapi itu hanya sekali pakai. Jadi kalau misalnya kalian bongkar knalpot nih, ini dicopot nih, itu udah rusak silennya, lu harus silen ulang lagi.
Nah setelah dipakein sih memang bener nih. Jadi gue tes di sini, begitu nyalain nyalain mesin ya, knalpot ini gue tutup belakang, tidak ada angin sih dari sininya, aman gitu. Nah jadi cuma gue masih agak was-was saja nih ya, namanya silen, logika gue sih harusnya kan dia lumer ya di sini ya, lama-lama habis gitu loh. Ini gue udah cari-cari di marketplace itu, pada rata-rata sih anjurinnya itu di internet rata-rata anjurinnya itu pakai lem lakban aluminium ya. Jadi yang khusus memang untuk knalpot ada tuh, atau mau nggak mau lu mesti pakai lem knalpot, jadi dilem mati jadinya gitu ya. Untuk sementara sih ini kan memang tidak keluar angin lagi ya, jadi nggak masalah sih. Tapi ya untuk jangka panjangnya mungkin nanti gue harus pilih nih antara gue pakai lakban kan juga logikanya harusnya sih bisa lumer ya atau gue lem gitu, mau nggak mau ya. Jadi nanti kita lihat aja deh. Nah jadi itu aja sih ya masukan dari gue nih. Oh ya, jadi yang seperti ini nih ya, ini kan gue video yang sekarang nih gue ambil tuh setelah gue dari DD Exhaust ya. Jadi kurang lebih yang di DD Exhaust tuh kayak gini lah. Oke berat, jadi ini untuk di bagian header dia dari WRC ini kurang rapi ya. Nah ini mesti dirapin lagi, diratain supaya nanti packingnya bisa ngepas. Sekarang gue lagi di DD Exhaust mau dirapin dulu. Oke nanti gue kasih lihat hasilnya. Wih. Nah ini nih berat tuh, ini buktinya. Jadi kalau gue pakai yang bahan kuningan padat begini nih atau aluminium sama aja, itu pasti akan agak sember ya. Jadi kemarin makanya pas gue coba itu kan, kalau kalian lihat pas tutup lubang knalpot di ujung tuh, itu kok kayaknya bunyinya agak kayak ada suara bocor ya. Nah udah nggak ada kebocoran nih. Nah jadi ini penyebabnya nih. Jadi di bagian lehernya, di ujungnya itu, di yang buat nempel ke blok mesin itu dia nggak rata ya. Jadi buat WRC mungkin ini bisa jadi pelajaran ya, masukan lebih rapi lagi aja di bagian kepalanya. Jadi kalau gue pakai packing yang original bahannya asbes kan lebih empuk tuh, jadi dia masih lebih lumayan lah karena dia kan neken kan dia. Cuma bagaimanapun kan tuh nggak bagus ya karena nggak rata. Oke sekarang lagi diratain, nanti gue coba akan pakai yang ini lagi deh, yang kuningan lagi. Udah beli juga kan, sayang jadinya. Oke wih. Oke berat, nah ini kayak begini ya jadinya. Ini udah rata, ini cuma dipapras saja. Nah ini baru dia sudah rata. Nanti pakai packingnya, lu mau pakai packing apa juga bisa. Oke sekarang kita pasang dulu. Nah oke, jadi sudah ya berat ya, seperti itu solusinya. Jadi ya semoga aja untuk tim WRC bisa jadi masukan ya Om. Gue nggak bermaksud untuk menjelekkan atau apa, produk lu bagus, gue suka dari segi bentuk, kemudian dari segi suara, kemudian dari segi performa juga menurut gue cukup lah, oke, masih bisa diterima. Tetapi ya tolong diperhatikan lebih lagi di QC nya sih ya, karena sayang aja gitu loh, produk udah bagus tetapi ada cacat sedikit. Untuk orang yang cukup concern ke gua untuk details, itu sangat riskan gitu. Oke kalau gitu sekian dulu vlog gua kali ini. Yang penting ingat, apapun knalpot yang kalian gunakan, sombonglah dengan rendah hati. Gue Sky pamit, salam temporary, see you in another video, ciao.